Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN mengenai peristiwa Sumpah Pemuda dan berdirinya Budi Utomo. Baik, jika kalian sudah siap, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Baik, yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah mengenai organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, organisasi ini sangat berpengaruh ya pada zaman era penjajahan Belanda. Untuk mengenal lebih jauh, mari perhatikan penjelasan berikut. Organisasi Budi Utomo ini bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Stovia. Stovia ini merupakan sekolah kedokteran ya. Nah, diantaranya ada Sutomo atau biasa dikenal dengan sebutan Bung Tomo ya. Lalu ada Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, ada RT Aryo Tirto Kusumo, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya mahasiswa Stovianya. Nah, berdirinya Budi Utomo ini diawali dari gagasan atau ide dari seorang tokoh ya yang bernama Wahidin Sudirohusodo. Nah, Bapak Wahidin ini memiliki gagasan atau ide untuk memajukan pengajaran ya dengan cara mendukung pelajar yang kurang mampu tapi memiliki prestasi. Jadi diberikan dana bantuan ya supaya bisa bersekolah lagi. Nah, gagasan dari Bapak Wahidin ini ternyata disambut baik oleh para mahasiswa Stovia tadi. Setelah ngobrol kan mereka ya. Nah, akhirnya para mahasiswa Stovia yang tadi mendengarkan gagasannya Bapak Wahidin ini membentuk suatu organisasi untuk merealisasikan tujuannya Bapak Wahidin tadi, yaitu namanya Budi Utomo. Organisasinya adalah Budi Utomo. Itu awal terbentuknya ya. Jadi walaupun Bapak Wahidin Sudirohusodo ini bukan pendiri, hanya memberikan gagasan aja ya, hanya memberikan ide, tapi sangat berpengaruh terhadap berdirinya Budi Utomo. Begitu ya. Nah, Budi Utomo ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama memajukan pengajaran, sesuai yang tadi Bapak jelaskan pertama ya. Lalu memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Misalnya memberikan pelatihan kepada petani-petani atau ilmu-ilmu pertanian begitu ya, dan semacamnya. Lalu memajukan teknik dan industri, ini juga berkaitan dengan ekonomi, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Jadi ada bidang pengajaran, pendidikan maksudnya ya, yang dijadikan fokus. Lalu ada bidang ekonomi, bidang budaya juga. Nah, ketua pertama atau mereka nyebutnya presiden ya. Presiden dari Budi Utomo ini adalah Raden Adipati Tirto Kusumo. Jadi setelah diadakan kongres, maka diangkatlah Raden Adipati Tirto Kusumo ini sebagai ketua atau pimpinan atau presiden dari organisasi Budi Utomo. Nah, hari berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei tadi ya, 1908, itu sampai hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu tadi mengenai berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan peristiwa penting, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1928, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Bapak yakin ini kalian sudah familiar ya dengan peristiwa ini. Untuk mengenal lebih jauh, mari perhatikan penjelasan berikut. Jadi, pada zaman era penjajahan Belanda, ini banyak organisasi-organisasi pemuda yang tersebar di seluruh daerah Indonesia ya. Tapi mereka hanya berfokus pada daerahnya masing-masing saja.
Sampai akhirnya ada inisiatif untuk mengumpulkan organisasi-organisasi pemuda tersebut di dalam suatu kongres atau pertemuan. Nah, kongres ini yang dinamakan Kongres Pemuda. Jadi, organisasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia, sebut saja misalnya Yong Java, ini organisasi pemuda-pemuda Jawa ya, Yong Batak, Yong Celebes, atau Yong Sumatera Nenbon, dan masih banyak lagi ya, berkumpul pada satu tempat untuk melakukan pertemuan atau kongres gitu ya. Nah, Kongres Pemuda ini dilakukan 2 kali. Kongres Pemuda yang pertama ini dilakukan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, dalam Kongres Pemuda 1 ini sayangnya belum menghasilkan keputusan yang dapat mewujudkan persatuan pemuda. Nah, lalu setelah Kongres Pemuda 1 diadakan kembali Kongres Pemuda yang kedua. Ini dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, di Kongres Pemuda kedua inilah Sumpah Pemuda itu dilahirkan. Begitu ya. Nah, kita bicara lebih banyak lagi tentang Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini diselenggarakan 3 kali di tempat yang berbeda. Namun puncaknya ini ada di penyelenggaraan yang ketiga ya, yang bertempat di Gedung Indonesisch Club Gebouw. Ini bahasa Belanda ya, Bapak agak susah nyebutinnya. Untuk tempat yang pertama dan kedua di Kongres Pemuda kedua, kalian bisa baca di halaman 12 sampai 13 LKS. Di sana dijelaskan ya. Puncaknya di penyelenggaraan yang ketiga ya, di hari terakhir. Nah, pada Kongres Pemuda kedua ini dihasilkan keputusan-keputusan. Di antaranya sebagai berikut. Ada 3 keputusannya. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Jadi lagu Indonesia Raya itu diciptakannya jauh sebelum kita merdeka ya. Lalu yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ini juga penting ya. Dan yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Seperti yang tadi Bapak jelaskan ya, banyak organisasi yang terpencar di berbagai daerah, itu kan masih fokus di daerahnya masing-masing. Setelah Kongres Pemuda kedua, ini disepakati kalau semuanya dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Nah, pada Kongres Pemuda kedua ini, seperti yang tadi Bapak bilang, ini pertama kalinya diikrarkan atau dibacakan Sumpah Pemuda bersama seluruh ini ya, anggota Kongres ya. Dan juga pertama kalinya dinyanyikan lagu Indonesia Raya atau diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi ini peristiwa sangat penting sekali ya. Nah, berbicara tentang Sumpah Pemuda, ini Bapak akan, untuk kalian yang belum tahu ya, Bapak akan tampilkan isi dari Sumpah Pemuda. 3 sumpah ini yang dipegang erat oleh pemuda-pemuda zaman dulu ya. Jadi setelah selesai kongres, walaupun mereka kembali ke daerahnya masing-masing, tapi rasa persatuannya tetap ada. Karena sudah berikrar, sudah bersumpah lewat Sumpah Pemuda itu kalau mereka itu tanah airnya satu, tanah air Indonesia, lalu bangsanya satu, bangsa Indonesia, dan memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu tadi mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, baik peristiwa Sumpah Pemuda ataupun berdirinya Budi Utomo, ini merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pendahulu kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kita.
Indonesia ya. Nah, kita sebagai penerusnya ini sudah selayaknya menjaga, merawat semangat para pendahulu kita tadi ya. Semangat persatuan. Itu saja pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa materi ini juga ada di buku paket dan LKS kalian. Jadi jangan malas untuk membaca ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.